Hello. Masih dengan kita. Nah, sekarang nih langsung aja ke topik yang berikutnya. Kita mau bahas dengan sex education. Wow. Oh, wow. Mulai kan? Aku gak suka education, aku suka seks. Pasti. Bercanda. Aduh, dasar laki-laki. Kan harus ada introduction. Iya. Nah, sekarang kita bahas sex education. Kamu pernah nggak sih mendapatkan sex education di sekolahan? Sekolah enggak, Sekolah enggak? tapi dari orang tua dari kecil aku ya. Setuju. Aku dari papa, bukan dari mama, karena mama aku masih kayak tabu tentang masalah seks gitu kan. Tapi kalau papa aku selalu ngasih tahu kita A, B, C, D, A B gitu C ya. D gitu. Aku kebalikannya. Kalau aku mama justru dari kecil aku diajarin tentang itulah semua. Edukasi yang membuat gue sangat berguna sampai gue sekarang. Karena ya namanya kalau kita dari kecil ditanamin edukasi seperti itu, jadinya penasarannya juga jadi bisa kita kontrol. Iya, benar. Itu mama loh, bayangin mama yang ngejelasin semua Iya, hal. memang itu kalau aku pribadi sih dari pengalamanku sendiri malah nggak ada yang kasih tahu dari orang tua, dari sekolah juga enggak. Karena aku masih ingat dulu zamannya aku sekolah sempat ada sex education gitu, mau Di sekolah? ya di sekolah mau di Bali, Oke. di sekolah swasta sini. Itu kita masih terima, tapi di Jawa banyak teman-teman enak ya di Bali ada sex education. Ya kalau di Bali, kalau di Jawa malah di apa kayak Tabu, iya iya. kayak lu nggak Di-forbid boleh gitu ya? udah di forbidden itu lebih kayak ini porno. Iya. Itu kayak begitu, kenyataannya begitu tuh. Dan menurut aku kayak enggak sih, ini harusnya dulu sih nggak sadar kalau betapa pentingnya sex education. Pada saat itu aku nggak sadar betapa pentingnya. Iya. Sekarang baru gue merasa untung gue dapet sex Iya, itu education. dia, Bu. Ya kan? Aku juga. Untung gue dapet nih, untung gue tahu. Jadi ini yang ingin aku bahas di sini, terutama di negara kita sendiri, itu sex education bener-bener minim banget. Sangat minim. Sangat. Minim banget. Dan aku tahu kan gue punya channel ini kan. Iya, makanya aku support banget channel. Iya. Pada saat Kabelda pertama kali cerita. Nah terus ini gue dapat DM nih banyak nih. Gue cerita sedikit ya. Ini DM lucu banget nih. Dia pasangan. Habis itu dia ngomong, Kak, pakai kondom itu penting nggak? Dia bilang begitu kan. Aku tanya, oh kamu berencana punya anak nggak? Oh kita belum nikah. Oh ya udah pakai kondom aja gitu. Oh ya. Terus yang memakai kondom yang bener itu seperti apa? Dia nanya gitu kan. Aku tanya balik nih. Kamu selama ini pakai kondomnya gimana? Ya aku main, kalau udah mau keluar baru kondomnya dipakai. Serius? Iya. Itu bener. Really? Itu bener. Bener jadi. Itu bener. True story. True story. Itu masih wajar, aku beli kondom aku tips. Ini serius dulu, lagi sex ed loh. Oh iya lagi saya maaf. Tapi itu bener. Itu di DM itu bener. Dipasang. Aku tanya, kamu udah berapa lama gini ngelakuin hal seperti ini? Ya itu udah tahunan. Di sini. Dan untungnya tuh nggak kejadian hamil ya. Dan dia tuh jadi orang kita tuh masih berpatokan pakai kondom itu hanya untuk mencegah kehamilan. Padahal di situ tuh kan masih banyak Hal-hal yang penyakit penyakit-penyakitnya. kan. Dan dia nggak tahu. Dan dia makainya pun pada saat ingin mau keluar baru dipakai. Jadi awal tuh nggak dipakai. Itu yang ada lagi yang bener-bener yang sangat-sangat parah banget nih di DM nih di Instagram dia nanya gini, Kak gimana sih cara memuaskan pasanganku? Aku bilang, loh kamu udah berapa lama pacaran? Kita udah 4 tahun. 4 tahun loh ya, 4 tahun. Nikah? Belum. Oh ya, kamu pengen memuaskan gimana? Nah selama ini kamu memuaskannya pasanganmu gimana? Ya I just suck his dick. Oke. Oke, terus pasanganmu ngapain ke kamu? Ya, because I'm not married yet, I don't wanna lose my virginity. Oke. So I letting him fuck my ass. Hah? Jesus Christ. This Are you happened. kidding me? This happened. Serius. Oh my God. Serius. Dan 4 tahun loh. Ini beneran loh. Ini 4 tahun loh. Ini dia gue loh. Itu lama tuh. No, kasihan. Ngerti gak sih? Karena dia terlalu mikir
Ini kan gimana coba? Aku ngejawabnya pun bingung. Juga ketawa. Ngejawabnya bingung. Apalagi gue tuh bingung ngejawabnya nih gini. Gimana? Apa yang harus gue jawab? Gue tuh sebenarnya kayak mikir, lu goblok banget sih gue ngomongnya. Main gitu. Tapi kayak, tapi dia dengan polosnya dia Iya, seperti itu. Lalu aku bilang, loh kenapa? Ya kan biar aku tetap virgin. Biar nanti kalau aku nikah, suamiku tahu kalau aku masih perawan. Terus aku tanya balik, lalu tahu suamimu perawan dari mana? Mas, nggak fair dong. Iya. Kasarnya kan gitu. Suamimu dapat kamu perawan, terus kamu nggak dapat laki perawan. Lu mau seperti itu? Kalau kamu menyetujui hal seperti ini, kamu akan ngebikin laki-laki makin ego. Karena laki-laki itu udah ego. Di dunia seks itu laki-laki itu udah ego dan merasa dia paling bener dan paling bisa. Dengan begini kamu akan ngebikin laki-laki tambah ego. True. Ya jadi kasarannya tuh sampai kayak gitu. Itulah makanya gue tuh pingin banget share edukasi itu seperti ini. It's really good loh Kak. Banyak banget orang tuh nggak paham. Oke lah kalau saat ini di sini. Tapi ini bener loh, yang maksudnya Kak Billy aku nangkep. Maksudnya the things yang kalau kamu emang beneran you doesn't wanna lose your virginity, kamu nggak mau apa kehilangan perawanmu, ya udah keep it, don't do anything. Iya kan gitu kan. Jangan mau di apa ya? Dibongbong itu kan dibongbongin jatuhnya. Iya. Lu udah megang, lu udah begini itu kan sama aja. Terus gue nanya, kamu emang bagaimana kamu meyakinkan ke pasanganmu kalau kamu perawan? Loh Kak, nanti kan kalau aku nikah kan masih berdarah Kak. itu lebih gimana coba? Itu lebih gue bingung lagi aku mau jawabnya. Tapi lebih parah lagi di mana orang-orang bilang kayak, ih cara jalan kamu kayak gini pasti udah nggak perawan. Tahu dari mana? Makanya kan. Tapi bener. Itu bener loh. Buat teman-teman semua jangan pernah mau dibohongin sama pasangannya. Mau itu si laki-laki. Kalau if you wanna still perjaka, ya keep it. Sama yang perempuan juga. Kalau lu masih mau perawan, jangan mau dibohong-bohongin masa. Karena lubang satu pengen aman, lubang satu dihajar. Mending kayak gua udah selalu bilang, aku perjaka sampai nikah baru. Iya dong. Iya. Oke, aku selalu jujur sama kamu. Aku perjaka. Ayo kita keep sampai kita married nanti gitu. Iya, Nggak gue bohong-bohongin dia. Iya, Masa gue bohong-bohongin dia? Nggak enak pandangannya nih. Iya. Pandangannya Like enak. you say you wanna keep your virginity, right? To the right person. Iya bener juga. Jadi pandangannya nggak enak. Pandangannya nggak enak. Kenapa? Orang gue gak kenapa-napa. Orang gue gak kenapa-napa. Jadi itu kembali lagi ke sex education ya. Dari situ kan aku jadi tahu ya. Kalian juga sekarang jadi tahu nih. Ternyata banyak banget orang di luar sana itu yang benar-benar nggak paham banget tentang beginian tuh nggak paham banget. Buat orang-orang tua juga sebenarnya itu penting banget untuk ngajarin anaknya dari dini loh. Karena beberapa kasus yang gue baca ada lagi kasus-kasus gila Kak di berita kemarin gue denger. Sita malah ngasih tahu. Aku tahu kayaknya nih, gue tahu nih. Yang di Jawa Barat belum? Yang SD sama SD ya? Oh enggak, Ada Kak, cowok SD kelas, nggak tahu, SD cowok umur 11 tahun memperkosa anak perempuan kelas 1 SD. SD. Iya. SD. Cowok SD, cewek SD. Rapping. Dan cewek SD Itu umur berapa? 11. Cowoknya 11, ceweknya masih 7 atau 6. nggak tahu tujuan lah. Itu anak kencingnya nggak lurus tuh masih. Itu dah maksudnya aku bilang kenapa pentingnya sex education. Karena kan sekarang gampang banget ya Kak, kita lihat anak-anak kecil akses semua internet dengan gampangnya, dengan bebasnya ya. Karena orang tua udah capek nih kan kerja mungkin atau apa ya udah nih nonton. Ya, padahal kan nggak tahu apa yang dilihat di situ. Contoh yang lagi viral sekarang TikTok nih, itu kan nggak tahu FYP kan terus berubah. Kalau misalnya ternyata pas lagi videonya yang seharusnya belum pantas dia tonton, malah dia telusuri akhirnya membuat otaknya dia ya karena nggak diedukasi juga, ngerti ya maksud aku. Makanya sebenarnya janganlah stop bilang kalau jaim juga dia bicara porno, bicara seks itu hal yang parah, kotor, jorok atau ya kayak stop bilang seks dan porno itu tabu, justru kasih edukasi supaya tahu yang ini tidak baik, yang ini baik. Nah, aku mau cerita bentar. Dulu aku pas SD pernah kan ada pelajaran IPA. Pelajaran IPA tuh pasti ada kayak biologi, anatomi bareng kan. Dan di kelas aku setiap ada pelajaran buat badan-badan, mereka tuh happy-nya setengah mati. Ngerti nggak? Jadi kayak
Satu hal yang susah diakses. Iya. Iya, jadi kayak kasihan aja gara-gara nggak. Padahal kamu kan emang teriak paling kenceng. Oh, enggak lah, kan aku udah kasih apa-apa. Kirain kamu cerita gitu, padahal seneng kasihan, padahal dia yang Enggak, semua tuh kayak pada teriak tuh kayak, kayak akhirnya belajar ini jadi kayak, that is so sad gitu loh, seharusnya Sebenarnya kayak. mereka tuh exciting sebenarnya. Iya, Cuma nggak ada kesempatan iya, aja. ngerti. karena selalu dibuat konotasinya. Kalau segregasi itu Apaan sih porno. kamu? Iya. Kan Udah, jangan ngomong gitu. Salah. Iya benar. Gimana? Cara pemberitahuan Iya, itu gitu orang. pemberitahuannya. Apalagi yang memberitahu kan orang tua sendiri. Betul. Jadi mindsetnya anak kecil tuh kayak, ini bener-bener gak boleh. Sekali pengalamanku, di mana dilarang, di situ akan Terjadi, iya. terjadi. Ya kan begitu kan kasarnya Setuju, anak setuju. akan makin dilarang dia akan makin pingin penasaran, rasa makin tinggi kan, pingin mencoba. Nah, sekarang Mau anak kecil mau orang gede tuh kayak gitu iya. tuh. Pelanggaran aturan buat dilanggar terus. Pertanyaan yang berikutnya, seberapa tahu kamu tentang sex education? Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu sih. Nah, ini kan kebetulan gue ada di sini nih, aku di sini nih. Ada yang ingin Ditanyakan. tanyakan nggak? Nih, ini Banyak sebenarnya. Ini Aku. muka aku di sini, jadi kan aku sekalian. Aku nih. Ini kan biar jawabannya nanti bisa dibuat orang juga nyerap. Nah. Kan aku nggak pernah nih kak, ngapa-ngapain nih kak. Hei kamu sih. Lu bisa lihat lagi. Sabar nggak tuh? Kamu bilangnya tuh Gak apa-apa. contoh orang lain. Kamu tuh orang nggak percaya, lu masih perjaka Ci. Iya kan aku bilang. Mana gue lihat sama dia, lu lihat. Bilang aja, Kak, ini contoh ada orang. Enggak mau ini gua aja. Aku bilang. Emang kamu yakin perjaka? Oh jelas lah. Oh, tadi pagi apa? Kat itu anjing. Ini kan kak, kayak gue nih. Gue kan maksudnya perjaka nih. Buat seks tuh sangat belum tahu lah. Apa sih perbedaannya dengan kondom dan enggak? Maksudnya ada temanku yang udah nggak perjaka cerita, nggak enak pakai kondom, ngapain lo pakai kondom? Tapi ada juga yang bilang kayak anjing bahaya lagi, kayak lu seks nggak pakai kondom. Nah, gue tuh maksudnya perbedaan rasanya. Perbedaan rasa itu pasti ada beda rasanya. Itu pasti. Tapi kan sekarang teknologi lebih canggih. Ya. Ada kondom-kondom yang benar-benar sangat tipis banget, hampir kamu tidak merasakan adanya kondom pada saat kamu berhubungan seks. Itu ada, kalau itu rasanya pasti beda dong. Jangankan untuk laki-laki, perempuan pun beda. Dia akan merasakan beda antara kamu pakai kondom dan pakai kondom. Kembali lagi di sex education yang awal, itu kan hanya untuk mencegah juga kan, mencegah penularan penyakit. Karena penyakit itu tidak hanya berasal dari orang yang sudah memiliki penyakit. Kadang pasangan si A ini bersih, pasangan si B ini bersih. Ada bakteri di mana yang keduanya ini nggak cocok. Ini akan menimbulkan penyakit. Oh. Jadi banyak orang kadang, ini pengalaman aku pribadi ya. Aku bersih, aku berhubungan seksual dengan tanpa pakai kondom. Dan dia juga katanya bersih. Tiba-tiba kita cek, loh, kalau ada sesuatu nih. Dan dia juga, ada sesuatu juga nih. Padahal bersih-bersih dulunya. Dokter bilang seperti itu. Menjelaskan seperti itu. Jadi nggak selamanya penyakit itu ditularkan karena dia sudah memiliki penyakit sebelumnya, enggak. Karena sama-sama bersih pun ini bisa karena ada bakteri yang nggak cocok. Nah, ini ada bakteri. Berarti ada rasa bedanya ya kalau memakai kondom dan enggak. Ya itu pasti ada. Kalau kembali rasa perbedaan itu pasti ada. Aku nggak tahu. Beda rasanya. Aku nggak tahu soalnya. Terus. Kalau apa kamu nanya? Enggak, pertanyaan aku dari dulu yang aku takutin nih. Kondom tuh bisa hilang nggak sih? Bukan. Kita Masuk ke dalam, ketinggalan di dalam. Ketinggalan di dalam. Ya, ini ketinggalan di dalam itu berkali-kali terjadi. Oh, yang aku bisa. pernah I lihat. Ya. told you. I never do that. Ya. Maksudnya aku nggak pernah ngelakuin seks. Mana pernah aku tahu bakal bisa kah, nggak bisa kah? Mana aku tahu. Ya, Ini jadi- kan makanya ada pakar, kita bisa tanya-tanya kepo. Mumpung sebelah kita nih tukang gini. Kan kita kan nggak tahu nih masih buta nih. Kita tanya-tanya dia nih. Nih, itu biasanya disebabkan ini buat laki-laki nih. Karena kan sex education itu kan lebih ke laki-laki sebenarnya, bukan ke cowok. Kalau lebih ke laki-laki, aku lebih kasih tips ke laki-laki gimana caranya ngebikin pasangannya itu merasa wow lah di tempat tidur. Itu kondom tertinggal itu
biasakan kebanyakan itu dikarenakan sang cowok pada saat dia kan tahu nih, oh gue pakai kondom jadi gue bisa keluar di dalam. Oke. Pada saat dia keluar di dalam, penis seorang cowok itu beda-beda. Ada yang pada saat dia keluar, dia langsung berubah menjadi kecil seperti semula, atau masih ada bisa bertahan sampai beberapa second. Nah kan kondom ini kan melar dia kan, kan ngikutin ukuran size. Iya. Tapi pada saat kamu keluar dan penis yang jenis yang langsung menciut kembali ke semula, kondom itu kan menjadi berat. Iya, karena kan ada sperma. spermnya, ya. Nah ini kadang tertinggal pada saat apalagi sang cewek ini memiliki tight pussy, rapet banget, rapet lah. Wakwan. Rapet lah kasarannya kan ya, vaginanya rapet, plus kondomnya udah agak berat karena vagina, karena sperma, dan juga penisnya udah mulai mengecil, cuman kendor pada saat dicabut dia ketinggalan. Nah itu, tapi jangan khawatir, itu bisa, masih bisa diambil, tapi kan yang jadi masalah ini kan kalau posisinya tuh terlalu ke dalam, kan karena posisi vagina setiap perempuan kan beda-beda kan, ada yang bisa sampai ke dalam, ada yang pendek, kesarannya ada juga. Itu ada ya? Iya dong. Ngerasa. Iya. Lanjut. Ya, jadi makanya di sini tuh ini juga orang yang kadang nggak diperhatikan. 90% orang Indonesia pada saat beli kondom dia nggak memperhatikan size. Emang ada size? Ada dong, lu aja nggak tahu kan? Ada dong. Ada dong. Size kondom tuh ada. Nah itu gimana Kak? Pertanyaan gua. Toko taksnya aja lu lihat. Iya, terus kita ukur-ukur dulu gitu baru beli kondomnya kan. Itu kan ada size-nya kan? Ada size-nya kan? Ada S, M, L. Sekarang kalau gua ngerasanya gua L nih, enggak taunya S gimana. Lu pakai ukuran Asia, lu jangan ukuran Uganda. Ya beda. Uganda. Kalau ukurannya Uganda, S-nya sana, SL-nya sini. Ya, beda ya. Jadi itu Ih, mana? Lucu banget soalnya. Serem katanya. Jadi itu yang tinggi perhatikan, ukuran size-nya pada kondom tersebut. Jadi kan kamu bisa tahu kan. Ya, jadi kan aku bisa lihat nih. Oke, ukurannya. Tapi rata-rata kalau setahu aku selama aku beli kondom di sini di Asia, itu semua tuh standar Asia. Hampir standar Asia. Yang dijual di CK atau di Mino itu semua tuh standar Asia. Kebanyakan kalau aku cek standar Asia. Ada brand-brand luar negeri Itu jus baru. iya, ada yang beberapa dia ukuran luar negeri. Mungkin karena di Bali banyak Turis foreigner, juga, ya. jadi dia menyediakan brand luar negeri yang menyediakan ukuran buat mereka gitu. Jadi kalau merasa kita ukurannya kita ya ibaratnya gua S nih apa L, lu jangan pakai SL, nanti kejadian itu memungkinkan banget gitu. Kalau ini loh, kalau kayak perawan gitu kan sama perjaka nih. Kalau perawan kan contoh ada orang perawan terus nggak perawan katanya ketahuan tuh kan kata yang tadi cewek juga. Nah kalau cowok kelihatan nggak sih? Nggak, sebenarnya cewek itu nggak bisa dilihat perawan atau enggaknya. Karena keperawanan seorang perempuan itu bisa hilang karena olahraga. Karena dia suka olahraga itu bisa, jadi ada selaput-selaput di vagina itu. Kalau gue nggak terlalu paham ya, mungkin aku salah tapi setahu aku kayak gitu. Itu bisa hilang. Jadi pada saat dia melakukan seks pertama kali, dia tidak mengalami pendarahan. Padahal dia perawan nih, lu perawan tapi kalau berdarah, nah itu. Sekarang kalau untuk cowok itu nggak bisa. Kalau cowok itu nggak bisa. Kalau cowok dilihat di mana dia virgin atau enggaknya itu susah banget ketahuannya. Contohnya aku pribadi, pada saat aku hubungan seksku pertama kali itu pada saat aku umur 21 tahun dengan orang bule. Sebelum itu aku membaca buku tentang sex education itu banyak banget, plus Kama Sutra dan lain cara. Iya dong. Sutra. Iya dong. Karena kan di patokanku tuh begini, patokanku. Ini bule ini dulu ya. Ini bule ini pasti bukan hal yang pertama untuk bagi dia. Oke. Sedangkan aku ini hal yang pertama. Cowok ini ego dong. Cowok ini pasti ego. Gue tuh nggak mau kelihatan cupu. Jadi gue ngebaca buku, ngelihat video-video, gue ngelakuin seks sama dia cepat. Dan dia nggak tahu kalau gue itu perjaka. Sampai sekarang. Bahkan dia tuh melihat, wow, you are so good. You must be experienced. Nah, itu kan. Wow, you are so good. Itu kan cewek kan, kalau cowok itu jeleknya itu kayak gitu. Cowok tuh. Jadi cewek itu kadang lu nggak bisa ngelihat cowok dari nggak bisa. Dari virgin apa nggak bisa. Terkadang cowok tuh meskipun virgin bisa melakukan hal seperti profesional. Wow. Wow, nggak ada garuk dia, gatel.
Oke, nih pertanyaan lagi ya. Nih, jadi menurut kamu sex education itu menurut kamu tuh diterapkan umur berapa enaknya? Kalau pengalaman aku waktu itu mama kasih aku sex education itu start aku umur 7 tahun. 7 tahun udah mulai ya? 7-8 tahun. Enggak dikasih tahu yang kayak detail, Iya, cuma iya. dikasih tahu kayak yang simpel-simpel aja kayak laki-laki dan perempuan itu gini-gini. Pokoknya dikasih tahu hal-hal kayak gitu dari umur aku 7-8 tahun. Kayak 7 going to 8 deh. Aku waktu itu. Jadi menurut aku itu umur yang pas kok. Sangat berlaku sampai sekarang untuk aku. Aku pas toddler sih, kayak masih umur sesuri 4 tahun. Hah? Loh, nggak tahu kayak Sita, ingat kalau cowok ada datang nggak boleh pegang di mana? No here, no here. Oh, Iya, maksudnya iya. hal-hal simpel Kayak ya. gitu. hal Jadi simpel, kayak ha. kalau cium di mana? On the cheek. Kalau hug di mana? Like this. No touching around this and this and this kayak gitu. Oh, tapi that's really good ya, itu Itu benar. sex education. Jadi jangan patokan sex education pasti tentang berhubungan intim. Enggak selamanya sex education itu Iya, selalu berhubungan intim. Enggak. tentang Dengan hal yang sepele seperti yang dia bilang tuh termasuk sex education. Dan apalagi untuk angkatan muda yang sekarang tahu dengan teknologi yang sekarang Iya, sangat canggih itu dia. lebih gampang banget kalau Untuk kamu nggak akses, ya. merasakan kalau kamu nggak mendapatkan sex education dari orang tua atau dari sekolah, kamu cukup di Google. Itu banyak banget sekarang. Kamu Google VPN. Oh, salah ya. itu beda lagi nih watch yang lain jadi dengan adanya internet itu juga gampang banget buat kalian untuk membaca atau mempelajari sex education kedepannya tuh karena aku pingin tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku terima di DM tuh udah nggak ada yang seperti itu lagi kedepannya Iya, betul, gitu betul. bahkan kemarin tuh aku sempat dengar tuh waktu aku masih di Eropa ada gubernur atau bupati gitu menyarankan daripada selingkuh lebih baik poligami. Belum pernah dengar nggak itu kalau di Jawa Barat kalau nggak salah. Serius? Iya, aku baca di berita daripada selingkuh poligami. Nah, itu gue udah nggak paham gue. Gak paham, gue juga kalau ke situ larinya kurang Aduh, nggak agak paham. berat sih kak. Nggak apa lumayan. Iya, kamu mau di madu emang? Lo nggak apa-apa, asalkan istri pertama kamu bukan aku. Oh, Yoi, benar. Ini ntar lagi ada pembahasan ke sana loh. Ada topik pembahasan ke sana. oh, Ya, Oke, so cukup dengan sex education dan ya, see you soon.